Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Fiona, NIM 202072. Kali ini pada mata kuliah manajemen humas saya akan membahas yaitu tentang aktivitas praktisi public relation, konferensi pers, press release dan presentasi. Baiklah, seperti judulnya tadi, kita akan membahas yaitu konferensi pers, press release, dan presentasi. Di sini tentu saja ada perbedaan-perbedaannya, di mana press release atau siaran pers itu adalah informasi atau berita yang dirilis, sedangkan konferensi pers adalah kita berjumpa dengan media atau keseluruhan media yang ada di satu wilayah yang kita undang untuk bertemu dan bertatap muka untuk menyampaikan informasi terkait dengan lembaga atau perusahaan. Dan yang terakhir adalah presentasi, di mana kita mempresentasikan hasil dari informasi-informasi yang ada tadi. Yang selanjutnya itu kita akan melihat secara rinci. Yang pertama yaitu tentang press release atau siaran pers. Press release adalah berita, informasi yang disusun dan didesain sedemikian oleh lembaga sebuah organisasi melalui tangan-tangan dingin PR yang menggambarkan keseluruhan kegiatan termasuk dalam proses, produk atau jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Ada pendapat dari ahli yaitu Warren Ives, seorang praktisi PR internasional yang mengatakan siaran pers atau press release ini adalah sebuah berita yang memang disusun oleh sebuah organisasi dalam rangka menggambarkan keseluruhan kegiatan tersebut, tidak hanya dari sebuah kegiatan tersebut, tetapi kegiatan lebih kepada informasi apapun, bahkan terkait pada produk atau apapun itu yang memang harus didesain melalui dengan komunikasi tertulis. Selanjutnya kita lihat itu perbedaan antara berita dengan press release. Perbedaan berita dengan press release yaitu yang pertama, berita lebih memberikan atau lebih memikirkan tujuan untuk memberitahu berita sesuai dengan fakta empirik. Sedangkan siaran pers atau press release adalah menyebarluaskan informasi, membina, menumbuhkan sikap atau pendapat, serta memberikan citra yang baik dari lembaga. Berita hanya melaporkan fakta empirik saja, tetapi berbeda dengan siaran pers yang memiliki tujuan untuk mengalihkan publik dalam fakta-fakta yang merugikan lembaga. Ada cara atau bagaimana mengelola siaran pers oleh media. Yang pertama, dimuat dengan adanya berita tersebut sesuai dengan apa adanya. Yang kedua adalah ditulis ulang oleh media dengan format berita. Selanjutnya, dipadatkan jika susunan terlalu panjang. Jika informasi yang didapatkan terlalu panjang, maka mereka akan memadatkan supaya lebih mengefektifkan waktu, dan hal tersebut sangat diperlukan. Yang selanjutnya dibahas yaitu jenis siaran press release, di mana jenis siaran press release ini berupa itu pengumuman jadwal peristiwa yang isinya informasi keadaan, sifat undangan untuk media massa.
Selanjutnya pengumuman, di mana pengumuman ini tidak boleh lebih dari 1 lembar. Dan yang terakhir yaitu bentuk siaran berita yang isinya berupa peristiwa yang bisa dilalui dengan pidato atau yang lainnya. Yang harus diperhatikan dalam penulisan siaran pers adalah yang pertama adalah soal subjek, di mana kita harus melihat soal subjek tersebut. Yang kedua adalah paragraf pertama yang berisi rangkuman, yaitu dalam pers rilis ini harus melihat rangkuman-rangkuman yang ada supaya bisa menarik pembaca. Selanjutnya unsur penting yang harus ada dalam siaran pers, yaitu yang pertama adalah subjek, yang kedua adalah perusahaan yang bersangkutan, yang ketiga adalah lokasi perusahaan, yang keempat keunggulan dari pesan tersebut, yang kelima penerapan pesan, dan yang terakhir adalah sumber. Yang kedua yang akan dibahas yaitu conference pers atau jumpa pers, di mana mengundang media. Mengundang media ini yang akan disampaikan pada satu tempat dan satu waktu. Jadi kegiatan conference pers ini adalah mengundang wartawan untuk dialog bersama dengan materi penting yang mempunyai nilai berita yang telah ditetapkan secara matang. Tujuan dari konferensi pers ini adalah yang pertama, menyebarluaskan informasi positif. Yang kedua, menetralisir atau membantah berita-berita yang tidak benar. Itulah dari tujuan dari konferensi pers. Dan selanjutnya itu meningkatkan citra, yaitu menjaga citra tersebut. Selanjutnya membina hubungan dengan mengundang banyak pers. Penerapan dalam konferensi pers tersebut adalah yang pertama, yaitu mempersiapkan atau mengirimkan undangan kepada redaksi media minimal 3 hari atau 2 hari sebelum diadakannya pers atau dilaksanakannya pers tersebut. Yang kedua adalah mengecek kembali undangan. Apakah undangan sudah diterima atau belum oleh redaksi tersebut. Ini sangat diperlukan supaya tidak ada terjadi kesalahan atau kesalahpahaman antara media dan lembaga tersebut. Selanjutnya, menyediakan pers rilisnya. Yang keempat adalah perusahaan dengan PR menunjuk juru bicara. Ini sangat penting, di mana mereka harus menunjuk juru bicara yang bisa mengatakan atau yang benar-benar mengetahui tentang informasi-informasi yang akan diberikan kepada media yang telah diundang tersebut. Yang kelima yaitu menyiapkan tempat yang nyaman bagi para tamu undangan dan menampung seluruh media. Tempat adalah salah satu faktor untuk menunjang dalam jumpa pers ini, di mana kenyamanan adalah salah satu dari bentuk penghargaan atau penghormatan kepada para tamu undangan. Yang kelima adalah siapkan makanan penunjang. Tentu saja para tamu undangan memerlukan nutrisi atau asupan dalam jumpa pers ini, di mana mereka harus menyiapkan makanan penunjang. Selanjutnya, siapkan souvenir sebagai kenang-kenangan karena telah mengadakan jumpa pers. Yang ketujuh adalah membuat buku tamu bagi wartawan, yaitu buku untuk daftar hadir para tamu undangan. Selanjutnya yaitu durasi harus diatur supaya tidak terlalu memakan banyak waktu. Dan yang terakhir di sini adalah presentasi, di mana presentasi ini akan diadakan setelah konferensi pers diadakan atau jumpa pers, maka akan dilakukannya yaitu mengolah berita tersebut dengan cara mempresentasikannya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mempresentasikan atau bagi calon praktisi PR. Yang pertama,
mempresentasikan informasi, di mana mereka harus bisa mempresentasikan informasi ini dengan baik dan benar supaya para audiens atau publik percaya atas informasi-informasi yang mereka berikan. Selanjutnya adalah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan, mereka harus tahu bagaimana pola cara menjawabnya supaya tidak ada salah atau kekeliruan. Dan terakhir itu berikan apresiasi kepada audiens. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.